Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Ta'mir Masjid Jami' Darul Akhirah Pak Haji Markan, ya. Baru ya Pak ya. Kalau jadi pengurus masjid tuh nggak digaji Pak, cuman pening Pak. Jadi takmir masjid itu Bapak Ibu harus betul-betul ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya untung di tengah jalan. Selamat kepada pengurus yang baru, dan semoga pengurus yang sebelumnya Allah lipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Dan bagi pengurus yang baru, mudah-mudahan program-programnya, program kemakmuran masjid diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam-imam Masjid Darul Akhirah, para sesepuh dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati. Kita sebetulnya ngaji fikih ini sudah lama. Cuman dulunya kita ba'da Isya. Ternyata kalau ba'da Isya itu lebih banyak ngantuknya. Udah ngantuk, lapar pula, karena ada yang belum sempat makan. Jadi kita buat Bapak Ibu mengerjakan pengajiannya ba'da sholat maghrib sampai Isya. Ini fadilahnya banyak betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa amma kafarat, adapun perkara yang menjadi kafarat. Kafarat itu apa Pak? Pencuci dosa. Dosanya sudah ada, lalu dihapuskan. Ibarat tulisan di papan tulis dihapus. Ibarat kotoran di baju dicuci. Jadi sebelumnya punya dosa lalu dicuci. Nah, ada 3 perkara di antaranya yang menghapus dosa-dosa itu. Apa saja itu? 1, fa isbahul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu walau dalam keadaan adem, walau dalam keadaan kedinginan. Nah, kita ini kan sekarang terbiasa menyempurnakan wudu, apalagi zaman pandemi COVID-19. Karena insya Allah kalau kita rajin cuci tangan, rajin kubur-kubur, rajin istinsaq, ngisep air ke hidung, berarti wudu yang sempurna, maka insya Allah dijauhkan dari wabah penyakit apapun. Allahumma amin. Selanjutnya yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju sholat-sholat berjamaah. Itu menghapuskan dosa. Dari Bapak Ibu tadi berangkat sholat maghrib ke masjid, dari setiap satu langkah kakinya Allah beri 1 pahala, dan setiap satu langkah kakinya Allah cabut 2 dosa. Semakin banyak kita melangkah, maka makin banyak dosa kita dihapuskan. Makanya kalau bisa mau berangkat ke Darul Akhirah jangan langsung, muter dulu pakai Sultan Agung baru nyampe ke sini. Kalau waktunya masih panjang, biar jalannya banyak, padahal rumahnya samping masjid misalnya, enggak apa-apa, hitung-hitung jalan sore, olahraga. Yang ketiga maksud saya, wamtidharus sholata ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Apa
itu menunggu sholat setelah sholat, nunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Nah, ini kita sekarang coba kalau nggak ada pengajian Pak, mungkin pulang ke rumah sambil ngopi, nonton TV atau nonton berita. Tapi kalau ada pengajian, sabar kita. Oke, tanggung kalau pulang ke rumah, duduk di sini mendengarkan pengajian nunggu sholat isya. Nah, selama kita duduk di sini, maka dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya setuju pengajiannya ba'da maghrib, jangan pada isya. Pada isya saya yang ngantuk soalnya. Pada maghrib sampai isya singkat, kalau kurang kita buat beberapa kali, bisa 2 kali dan lain sebagainya. Selanjutnya masih di pengantar saya hendak sampaikan, dunia ini makin tua, baik. Makin tua. Hada zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila an tamut. Ini zaman kita mesti banyak diam. Waluzumul buyut yakni lazim diam di rumah. Bahasa kerennya stay at home. Nah, itu keren ya. Gara-gara corona orang pintar bahasa Inggris semua. Stay at home. Sekolah dari rumah, homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, home working. Yang paling gak enak buruh yang dirumahkan, home pimpa alaihim gombreng. Nggak ada pemasukan. Pintar bahasa Inggris. Jadi zaman biyen Pak oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah disampaikan. Zaman dulu sudah ada stay at home. Makin akhir zaman makin banyak stay at home itu. Waridho bil qut, ridho dengan persediaan makan yang apa adanya. Ila antamut, sampai engkau mati. Artinya memang zaman sudah makin tua. Kita ingin hari-hari kita diisi dengan kebaikan. Sekarang ini masa pandemi new normal, pandemi COVID-19. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita disuruh beraktivitas normal tapi dengan protokol kesehatan. Jangan datang ke masjid. Kalau 3 bulan yang lalu waktu stay at home, Bapak Ibu nggak ke masjid itu tidak apa-apa. Malah yang nggak keluar rumah dikasih pahala mati syahid walaupun tidak mati. Masa 3 bulan yang lalu yang PSBB lah kata orang itu. Tapi kalau sekarang nggak ada alasan, tetap ke masjid tapi pakai masker. Ya kalau ngap turun dikit maskernya, gimana bau jigong sendiri Pak. Kalau kelamaan kan jigong meracuni. Turunin dulu. Karena saya perlu kasih tahu Pak, dokter itu pakai APD lengkap juga masih kena corona. Makanya kalau kata ahli kesehatan yang nomor 1 mencegah corona itu bukan masker, tapi imunitas, daya tahan tubuh. Hidup tenang, rajin ke masjid, banyak berzikir. Ingat, jangan ketakutan berlebihan. Al-wahmu nisfuddah, karena kecemasan, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Dan memang Bapak Ibu rahimahumullah, alhamdulillah saya dapat beritanya itu uji coba vaksin corona tahap 3 sukses. Disuntikan ke 1000 orang relawan lebih, tak satu pun relawan yang disuntikan vaksin corona mengalami efek sampingan. Berarti kalau uji vaksin tahap 3 sudah selesai, maka akan masuk ke tahap 4. Kalau sudah tahap 4, vaksin akan disuntik secara massal kepada rakyat Indonesia. Berarti vaksin sudah ditemukan. Cuman baru bisa disuntikkan nanti bulan Januari karena masih dibikin vaksinnya, diperbanyak. Mudah-mudahan 2021 Indonesia bebas virus corona. Allahumma amin. Oke, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah kata Nabi, dunia
Kalau hadisnya cuma sampai segitu aja enggak enak. Kecuali illa dzikrillah wa mawalah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan apa saja yang dipakai fasilitas zikir. Saya ambil contoh. Sorban ini kain. Cuman kalau Bapak Ibu pakai sujud terus untuk ngalasin sujud atau dipakai sholat terus, sorban ini punya karomah, punya kemuliaan. Makanya tasbih itu Pak, yang buat zikir. Kalau cuma di pasar, tasbih ya tasbih cuma alat itu. Cuman kalau dipakai zikir oleh kita, dipakai mengingat Allah, tasbih itu bercahaya kalau di tengah kegelapan. Jadi bedakan tasbih yang nggak pernah dipakai wirid sama yang sering dipakai wirid. Makanya jangan heran ada kiai nyembuhin orang kesurupan cuma dikeprek pakai sorban. Bukan punya jimat di sorban, karena sorban itu selalu dipakai untuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dipakai zikir mengingat Allah tidak akan terlaknat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aliman. Yang tidak akan terlaknat adalah orang-orang alim. Siapa itu orang-orang alim? Orang-orang yang mengajarkan ilmu, tidak akan terlaknat. Yang nomor tiga, au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Makanya karena kita belajar, insya Allah kita akan dijauhkan dari berbagai macam laknat dunia ini. Allahumma amin. Karena begini Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam saja orang tidak datang ke majelis taklim, maka sudah cukup bekalnya untuk masuk neraka. Karena terlama. Beda ngaji dengar YouTube saja beda. Kita boleh nonton di YouTube. Ini pengajian kita nanti masuk YouTube ya Pak. Cuman karena belum berkarpet suaranya masih mantul. Jadi boleh ngaji baca di buku, tapi itu hanya penunjang, informasi tambahan. Ngaji yang benar ya harus datang seperti yang kita lakukan malam ini. Dan kita harus ngaji dengan ilmu yang bersanad. Harus kalau ngaji fikih harus jelas kitab fikihnya, sedemikian rupa. Nah ngaji beneran itu ya nyimak, kalau bisa ya nulis. Ya kalau nggak bisa begitu, kan bahasanya gini, kun aliman, jadilah orang alim yang ngajar. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi orang yang belajar. Kalau jadi orang yang belajar juga nggak bisa, au mustami'an, pendengar setia. Bahasa kita nyapa ngaji kuping. Nah, ini pendengar setia. Walaupun pendengar setia ini masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Apa iya yang disampaikan malam ini ingat semua? Enggak, belum tentu. Tapi tidak apa-apa. Karena orang budek sekalipun Pak, budek, tapi rajin pengajian. Walaupun dia enggak mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya atau pengajarnya, karena namanya budek kan, Allah akan kasih dia taufik, bimbingan agar dia bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan. Itulah fadilahnya hadir di majelis taklim. Selanjutnya, kalau pendengar setia juga nggak bisa, ya karena budak tadi itu. Au muhibbat, jadilah orang yang suka dengan pengajian. Jangan benci dengan pengajian. Wala takun khamisan, jangan jadi kelompok yang kelima. Alim enggak, belajar malas, ngedenger sok budak gitu. Ama orang pengajian benci. Nah, jangan jadi yang nomor 5. Yang jelas duduknya kita di sini khairum min alfi raka'atin tatawu'an. Itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Baik. Ngaji kita Bapak Ibu, kita akan masuk ke ngaji fikih. Nah ngaji fikih ini ya dari awal kita ngebahasnya dari toharo balik ke anak TK lagi. Nggak apa-apa kan Pak ya? Biar murut maksudnya.
lain sebagainya. Nah, ngajinya kita Bapak Ibu, kita akan bahas ngaji kitab Fathul Qorib. Ini kitab fikih resmi madhab Syafi'i. Loh, mengapa saya ngambilnya madhab Syafi'i? Satu, karena sanad keilmuan saya, belajarnya saya itu fikihnya madhab Syafi'i. Jadi saya nggak bisa sok-sokan bisa menyampaikan yang lain, tidak boleh. Satu ya Pak. Yang kedua, mayoritas masyarakat Darul Akhirah memang secara amalia lebih dekat dengan madhab Syafi'i. Dua, tiga, karena madhab resmi Republik Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Jadi jenengan ngomongin hukum pernikahan itu madhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia. Hukum perkawinan, waris, wakaf sebagainya Pak, yang dipakai sebagai kompilasi hukum Islam itu madhab Syafi'i. Tapi ingat, madhab yang lain juga bukan berarti sama. Maka nanti boleh dikomparasi. Pak Ustadz, kok panjenengan ngajarnya begini, tapi yang dulu saya sampaikan, saya dapatkan dari guru ngaji saya nggak kayak gitu. Nanti saya jelaskan, yang ini madhab Syafi'i, yang ini madhab Hambali, yang ini madhab Hanafi. Itu namanya khilaf ya. Jadi semuanya benar. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan madhabnya banyak, 16 lebih. Walaupun yang populer madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nggak ada yang salah. Cuman saya ingin sampaikan, yang namanya fikih wajib bermadhab bagi kita yang awam. Nggak boleh langsung ke Quran dan Sunnah. Ada yang boleh langsung ke Quran dan Sunnah, tapi kemampuannya harus bagus. Satu, hafal Quran 30 juz. Satu. Ada yang hafal Quran 30 juz lah. Saya aja enggak hafal. Mudah-mudahan anak cucu bapak-bapak ada yang hafal Quran 30 juz. Amin. Tapi belum cukup. Masih kecil banget tuh. Naik lagi, hafal sekurang-kurangnya 100.000 hadis Nabi. Ada yang hafal 100.000 hadis? Nah, ini tangih banget. Tangih banget. Se-Indonesia Raya tercinta enggak ada. Baru ada dulu yang paling hebat orang Indonesia itu Pak Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ad. Hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. Jadi Sunan An-Nasa'i hafal, Sunan Tirmidzi hafal, Sunan Abu Dawud hafal, Sunan Ibnu Majah hafal. Kalau kita Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim hafal. Itu aja Wali Songo ada yang tak hafal. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, Mbah Yai Hasyim As'ad itu memang luar biasa Pak ilmunya. Selain hafal Quran 30 juz. Nah, hafal hadis juga belum cukup. Harus ngerti ilmu alat yang terkait. Walaupun hafal Quran, kalau nggak ngerti bahasa Arab gimana? Ya kacau nanti. Nah, karena kita ini kualitasnya nggak segitu Bapak Ibu, maka lebih baik kita taklid hukmiyah. Jadi bermadhab. Jangan gegayaan, nggak usah ikut madhab, langsung saja Quran dan Sunnah. Emang bisa ya? Ya ngomong kayak gitu harus dites dulu. Emang bisa langsung Quran dan Sunnah? Nggak boleh. Karena kalau kita berhukum langsung Quran dan Sunnah, bahaya. Nanti gagal paham. Nafsirin sendiri Quran itu bahaya. Menafsirkan sendiri hadis itu bahaya. Makanya banyak teroris itu Pak. Teroris itu tidak bermadhab. Teroris itu kan nerjemahin Quran sendiri, nafsirin sendiri, mengamalkan sendiri. Akhirnya mereka menjadi salah. Karena kita ini mengakui kebodohan kita, maka kita bermadhab. Ini ngajinya madhab Syafi'i. Walaupun ingin saya sampaikan yang selain itu tidak salah. Selama ada fatwanya silakan diamalkan. Karena bapak-bapak ini punya pengalaman semua, pernah ngaji semua, pernah sekolah semua, punya guru ngaji, punya guru agama. Bapak Ibu rahimahumullah, nggak perlu merasa salah kalau berbeda, tapi ditanyakan.
saya amal begini. Saya ini tidak biasa saling menyalah-nyalahkan, karena prinsip saya begini, yang namanya orang Islam itu akan masuk surga semua, apapun mazhabnya. Allahumma amin. Dari sekarang dakwahnya harus kayak gitu, Pak. Jangan ngomongin neraka terus, ngomongin neraka sekali-kali aja, masuk surga semua. Karena dakwahnya kaum Nasrani itu begitu. Yang penting iman masuk surga. Kita juga bisa. Ada orang hebat di Lampung ini, kaya, sugih, karir politiknya tinggi, tapi non Islam. Jadi ngobrol sama saya, Ustaz, kalau Islam tuh gak enak katanya. Sholatnya sehari 5 kali, repot kata dia. Saya ikut yang sholatnya seminggu sekali aja lah kata dia. Subhanallah. Apa kata saya, Pak? Kalau Bapak mau Islam, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Benar kata dia, benar. Bapak kan repot tuh, sholat sehari 5 kali. Kalau nggak sholat masuk neraka nanti, kata saya. Ya udah, Bapak sholatnya nggak usah, syahadat aja kata saya. Nggak seminggu sekali juga nggak usah, nggak apa-apa, syahadat aja. Pokoknya Bapak kalau syahadat masuk surga aja. Ya sudah kata dia, tak pikir-pikir. Tapi hanya berlaku buat beliau, enggak buat bapak-bapak. Hanya buat beliau. Islam harus dibikin seringan mungkin dulu. Nanti dia paham, yakinlah sama-sama. Nanti dia paham. Kalau dia sudah syahadat, imannya sudah masuk, udah mantep. Coba jenengan Pak, sekali aja nggak sholat, nggak enak kan? Kayak ada yang kurang kan? Karena bagi kita sholat itu bukan lagi kewajiban. Bagi kita sholat ini sudah kebutuhan. Coba orang yang sudah rajin tahajud. Tahajud itu nggak wajib nggak? Cuman kalau sudah biasa tahajud sekali dia nggak tahajud, nangis dia. Kayak ada yang hilang dalam hidupnya. Karena apa? Sudah jadi kebutuhan. Sama dakwah kita juga begitu. Islam itu jangan dibikin seram kalau dakwah. Bikin aja nyaman. Karena memang begitu kan. Andai kata orang mengucap kalimat syahadat, dia belum sempat sholat, tapi dia mati, tapi sudah mengucapkan kalimat itu surga. Memang sedemikian rupa. Jadi harus pintar-pintar menyampaikan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum tanya jawab kita ngambil wajibnya, saya bacakan sedikit pengantar fikih hari ini. Kitabut Thaharah, al-miyahul lati yajuzu biha tathhiru sab'u miyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk wudhu atau mandi wajib. Yang pertama ma'us sama, air langit. Air langit itu apa, Bu? Hujan. Pinter. Pikir saya nggak tahu air langit. Air hujan. Hujan itu Pak, yang kadang-kadang bikin penyakit kalau kenanya sedikit. Tapi kalau basah sekali enggak apa. Mandi wajib pakai air hujan. Mandi hujan di lapangan boleh. Pikir orang ngapain Bang pengiran hujan-hujanan? Dia anak kecil. Sehat, apalagi hujan pertama setelah kemarau. Itu hujan paling sehat. Jadi kalau kemarau panjang, ya nggak usah lama-lama, 2 minggu aja kemarau. Kemudian turun hujan deras, mandilah hujan. Itu bagus, hujan pertama. Jadi air hujan itu adalah air suci dan mensucikan. Selanjutnya wa ma'ul bahri, air laut. Jadi walaupun asin, asinnya itu wa huwal baqi fi asli khilqatihi. Air yang memang asli alamiah asinnya. Beda dengan air begini dikasih garam. Dia sudah tidak alami lagi, tidak mutlak lagi airnya. Jadi kalau air laut dia air yang mutlak. Makanya segala yang di laut itu airnya suci, bangkainya halal. Maka ulama menetapkan hewan di laut halal semua. Walaupun anjing laut dianggap ikan, babi laut, kemudian kucing laut dianggap ikan. Yang haram yang darat, babi darat, anjing darat, buaya darat. Kalau buaya darat itu najong teralala itu ya. Jadi semuanya halal bangkainya, suci airnya. Selanjutnya yang kedua wa ma'un nahri,
air sungai. Air sungai itu adalah air yang mengalir. Kecuali kalau sungai di Bandar Lampung. Sungai di Bandar Lampung sudah menyerupai limbah rumah tangga. Jadi bukan sungai lagi. Apalagi di daerah Teluk Betung, Pak. Hitam warna air. Bukan karena sumbernya hitam, campur. Orang bikin WC di rumah tapi nggak punya septic tank, langsung disalurkan ke sungai kali. Makanya di Bandar Lampung baru 2 kecamatan yang ditetapkan bebas buang air besar sembarangan. Kecamatan Sukami, kecamatan saya, dan kecamatan Raja Basa. Labuan Ratu masih dianggap jorok oleh pemerintah. Enggak tahu ya setelah mana yang dilihat pemerintah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuman saudara kami sama Raja Basa katanya sih begitu. Jadi bebas buang air besar sembarangan. Tetapi kalau sungai di kampung yang airnya mengalir, walaupun dipakai mandi, dipakai nyuci, dipakai buang hajat, suci airnya. Apalagi di kampung, zaman saya masih di kampung, masih kecil, Pak, kan nggak punya WC. Kalau pagi-pagi itu rebutan mandi ke sungai, pengen paling atas, nggak mau kalau di depan tuh ada orang, maunya kita paling atas, yang lain biar di bawah. Begitu sudah nongkrong di depan udah ada orang bersaing. Nah, ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak berwudu di sungai begitu? Sah nggak wudunya? Jawabannya sah. Yang penting pas wudhunya nggak pas kuning-kuning. Kalau pas kuning-kuning, nyuci dulu yang kuning-kuning. Baik, selanjutnya wa ma'ul bi'ri, sumur. Jadi air sumur, air mutlak, jelas ya. Wa ma'ul ain, mata air. Jadi sumber awal. Kemudian wa ma'ul thalji, salju. Walaupun salju itu tak mengalir, tapi salju bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yang ke-7, wa ma'ul barat, embun. Apalagi kita mendaki gunung, jenis gunungnya gunung api. Gunung api nggak punya air, tapi banyak embunnya, baik di dedaunan maupun di bebatuan. Embunnya banyak betul di gunung api, kalau orang biasa mendaki gunung itu. Tapi kalau gunungnya itu gunung hutan yang bukan gunung api, ya potong akar saja air sudah banyak. Tapi kalau gunung api nggak ada dedaunan, jarang, sumur nggak ada, mata air nggak ada, tetapi embun tebal, dinempel kemana-mana, itu bisa digunakan untuk bersuci. Baik, demikian kita buka sesi tanya jawab. Saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, pertanyaannya basi, tidak harus sesuai dengan materi. Silakan. Ada? Belum ada? Oke, lanjut ya. Tumal miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu dibagi menjadi 4 kategori. Air itu dibagi menjadi 4 kategori hukum. Kategori yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci, mensucikan, dan tidak makruh. Ini air paling bagus. Air suci, mensucikan, tidak makruh. Wa wal ma'ul mutlaq. Ini adalah air mutlak. 7 macam air tadi. Jadi hujan, laut, sungai, sumur, mata air, salju, dan embun. Itu air mutlak, suci dan mensucikan, tidak makruh. Selanjutnya, wa tahirun mutahhirun makruhun. Airnya suci, bisa mensucikan, namun makruh. Makruh itu bahasa Arabnya orat ilo. Bahasa Arab nanti ya Pak. Orat ilo, enggak bagus. Sebagusnya, sebaiknya enggak usah dipakai. Tapi dia mensucikan. Itu jenis air apa? Wa wal ma'ul musammas. Air
musammas, panas karena sinar matahari. Jadi dipanaskan dengan matahari. Orang Arab dahulu banyak menjemur air, di mana memang mereka kan jarang hujan, air dijemur untuk dipanaskan. Kalau terbuat dari bejana besi, terbuat dari bejana kaleng sebagainya, maka dia menjadi makruh. Tapi kalau di tower penguin yang terbuat dari plastik atau stainless, tidak makruh. Tidak makruh. Saya malah senang betul Pak, siang-siang mandi itu air yang anget. Wong shower boros listriknya ya. Ada yang marah sama PLN. Bagian listriknya sampai 2 juta. Udah marah-marah PLN tanya, di rumah pakai apa? Shower 2. Asik 2, ya pantas kata PLN. Bapak aja serakah. Pakaiannya banyak tapi pengen bayar kurang. Itu yang salah, jangan. Jadi mahal. Kalau nggak sanggup bayar, nggak usah pakai yang pemanas air. Itu sama dengan dispenser Pak. Jadi memakan listrik terus dia. Sedemikian Pak. Jadi sekali lagi, kalau di tabung penguin yang terbuat dari plastik atau stainless itu tidak makruh. Selanjutnya, wa tahirun ghairu mutahirin, ada air suci, masih suci yang ketiga ini. Ghairu mutahirin, tapi walaupun suci dia tidak bisa mensucikan, nggak sah kalau dipakai bersuci. Wa wal ma'ul musta'mal, ini adalah air musta'mal, air bekas pakai. Kategori ketiga ini Pak, adanya cuma di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain air musta'mal itu air bukan najis. Hanya di mazhab Syafi'i dikatakan air musta'mal itu suci, bukan najis. Ada kategori keempat, air bukan najis. Makanya kalau dalam fikih memang mazhab yang kompilasi fikihnya paling lengkap memang di mazhab Syafi'i. Cobalah cari kitab fikih, pasti mazhab Syafi'i semua. Makanya kalau mazhab yang lain agak ribet mencari fikihnya, agak ribet urutan kitab. Jadi mazhab Syafi'i lengkap sekali. Karena kalau di mazhab yang lain musta'mal itu air bukan najis. Kalau di mazhab Syafi'i tidak, musta'mal itu air suci, bukan air najis. Air bekas pakai, maksudnya apa? Bekas dipakai wudhu itu musta'mal. Bekas dipakai mandi wajib itu musta'mal. Apalagi zaman dahulu, zaman Nabi, sahabat, itu tidak ada orang mandi itu pakai pancuran, nggak ada orang mandi itu pakai shower keran, apa nih Pak digayung, nggak ada. Yang namanya mandi pakai bak, bejana, masuk ke dalam airnya biar nggak tumpah kemana-mana, masih bisa dimanfaatkan. Nah, air bekas mandi itu musta'mal, suci dia tapi nggak bisa mensucikan. Air bekas wudhu itu musta'mal, suci dia tapi tidak bisa mensucikan. Nah, implikasi hukumnya kemana? Berarti dia hanya nggak bisa dipakai untuk bersuci, tapi bisa untuk yang lain. Air bekas wudhu diminum boleh. Makanya ada anak yang merasa durhaka, ibunya diwuduin, air bekas wudhu ibunya diminum boleh. Yang penting nggak pas bekas nginjek tali lincung. Kalau pas nginjek tali lincung ya cuci dulu kakinya, karena kalau sudah ada kotoran itu najis di sana. Jadi namanya air bekas pakai. Bahkan begini Bapak Ibu, orang yang kena penyakit ain ya, ain itu jenis sihir yang nggak perlu ke dukun. Makanya jangan suka nyakiti hati orang. Misalnya Ustadz Mahfud Suroso ya, Nopri Suroso ya, Ustadz Nopri Suroso ngelamar gadis, kan masih bujang sekarang. Ngelamar gadis, terus gadisnya ngomong, najis gua apa juga kayak lu, padahal ganteng kan, umpaman. Ustadz Nopri Suroso sakit hati dengan perkataan gadis, lalu dipandang matanya dengan air yang tajam tanpa berkedip, dipandang matanya
nggak laku kan, gadis tua Pak. Sampai mati bisa gadis tua guys. Hati-hati dengan air. Makanya jangan menzalimi orang. Nah obatnya apa? Yang disakiti hatinya itu wudu. Bekas wudunya diminumkan atau dimandikan kepada orang yang kena air. Itu caranya. Selama memang bersih, tidak bernajis. Baik, yang berikutnya, wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat, dan air yang berubah, air yang bercampur dengan barang suci itu mustakmal juga. Contoh, ini air. Cuman air ini dicampur gula, dicampur teh. Ini nggak bisa lagi buat wudu, tapi diminum. Karena airnya sudah mustakmal. Jadi setara dengan air mustakmal. Suci air ini, tapi tidak bisa mensucikan. Termasuk ini lah segar. Lah segar juga begitu Pak. Ini sumbernya air, tapi sudah bercampur dengan barang suci lain. Suci dia tapi tidak bisa mensucikan. Tapi berbeda dengan grand. Jadi iklan kita ini. Karena masuk itu jadi iklan. Berapalah membayarnya? Grand sama lah segar. Grand ini dia tidak bercampur apapun. Dia air mutlak. Maka wudhu pakai grand ini sah. Karena ini belum bercampur dengan apapun. Penjelasan itu. Baik, kemudian yang berikutnya yang keempat, wa ma'un najis. Air najis. Air najis itu apa? Air yang mengandung najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasah. Air yang di dalamnya ada kandungan najis. Air najis dipakai wudu nggak sah, dipakai mandi nggak sah, dipakai nyuci baju-bajunya bernajis, dipakai nyuci piring-piringnya bernajis. Jadi hati-hati betul dengan air kita najis, apalagi anak-anak yang belum mengerti najis. Baik, ada yang ditanyakan? Ya Pak. Silakan. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Farman yang saya muliakan, ada dua pertanyaan. Kalau yang disampaikan tadi saya kira kita sudah paham dari Bapak, semakin paham lagi. Ini dalam keadaan darurat kan boleh tayamum. Kemudian tadi barangkali belum atau saya terlewat, misalnya air kelapa boleh tidak untuk berwudu. Pertanyaan kedua, sekarang ini sedang musim COVID-19, kemudian protokol pemakamannya tidak dimandikan, tidak disolatkan, atau disolatkan bisa tidak tahu. Kemudian apakah orang yang meninggal dalam keadaan mendapatkan wabah seperti itu diampuni Allah SWT? Itu saya ingin tahu dasar hukumnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau ada umat Islam yang meninggal karena sakit, kemudian selama sakitnya dia berikhtiar terus dan kemudian meninggal dalam keadaan muslim, apa hukumnya? Apakah semua dosanya diampuni oleh Allah SWT? Demikian pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya memancingnya Pak Ustaz. Iya. Air kelapa termasuk air yang tidak bisa mensucikan karena dianggap saliwah, sama dengan perasan jeruk gitu ya, sama dengan perasan apel gitu, sama saja. Air kelapa juga begitu. Walaupun memang kajiannya air kelapa itu khasiatnya banyak, tetapi dia lebih kepada sari buah. Jadi bagian dari buah, berarti dia bukan air mutlak, dia tidak bisa mensucikan. Selanjutnya yang berikutnya, korban COVID, penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau dalam kondisi darurat yang
beresiko menular, tidak apa-apa nggak dimandikan, tidak apa-apa. Tapi tetap wajib disolatkan atau disiram saja, kan urutannya begitu, tetap dimandikan, tapi dengan protokol medis. Tetapi fatwa MUI kalau sangat nggak mungkin untuk dimandikan, ya udah bungkus saja, tidak apa-apa nggak dimandikan. Kalau sholatnya kan bisa sholat gaib, bisa sholat dengan protokol medis, tapi jangan kayak yang di YouTube itu Pak, karena nggak pernah ngaji. Yang nyolatkan itu perawat yang nyolatkan, ruku dia sholatnya. Yang saya nonton di situ, yang makmumnya celingak-celinguk, makmumnya ngerti kalau sholat jenazah itu nggak ada rukunya, gitu. Tapi si imamnya kok ruku, ya ikut aja lah, pikir makmumnya ikut aja. Ya mungkin pikir si imamnya, mungkin pikir ya, karena ini korban corona ya pakai ruku gitu ya. Sama kayak mahasiswa KKN, karena pikir orang di kampung kalau sudah kuliah di UIN kan pinter agama, maka ada orang meninggal, maka dia pakai ruku dan sujud. Maka ditanya sama Pak kaum di kampung, Mas, kan sholat jenazah nggak pakai ruku dan sujud. Tapi karena dia mahasiswa pintar ngelesnya Pak. Apa kata dia? Pak, yang mati ini dosanya banyak, makanya kita pakai sujud ruku dan sujud Allah. Jadi kayaknya tetap sama, tetap disolatkan. Seandainya belum sempurna penyolatan ketika jenazah, kita bisa sholat di makam. Datang ke makam untuk gugur sunnah muakkadnya. Jadi sholat di depan makam, namanya sholat gaib. Jadi sholat gaib itu selama bisa datang ke makam di makam. Kalau memang nggak bisa, baru sholat gaib itu di masjid atau di rumah masing-masing atau di mana saja. Selanjutnya, apakah orang yang mati kena wabah itu mati syahid? Jawabannya iya. Jadi asyuhada khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5. Di antaranya, bukan semua, semuanya lebih banyak lagi. Di antaranya ada 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati karena wabah penyakit menular. Ini mati syahid. Jadi kita doakan korban-korban corona kemarin yang mati, mudah-mudahan mati syahid semua. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya wal mabatun, mati sakit perut. Ada ulama menyimpulkan masuk angin duduk. Masuk angin duduk itu Pak, bahasa kerennya gagal jantung. Yang mengalami kemarin Lina, mantan istrinya Sule. Kita doakan masuk surga dia. Asraf Sinclair, saya percepat karena saya nggak bisa isaan di sini. Al-Matmun, kemudian wal gharib, orang yang tenggelam karena tsunami di sungai, di laut sebagainya. Kemudian yang berikutnya wasahibul hadmi, tertimpa bangunan. Kemudian wasyuhada fil ma'rikah, orang yang mati syahid di medan tempur. 5 di antaranya. Terakhir pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sakit sampai meninggal, sakitnya tidak sembuh? Apa itu menjadi kafarat? Jawabannya iya, jadi kafarat. Jangankan sakit yang parah, jangankan diabetes Pak, jangankan stroke, jangankan kanker. Uang duri nusuk telapak kaki saja menebus dosa. Makanya sakit kepala itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Sakit kepala. Makanya kalau bisa Bapak Ibu pening kepala 40 hari sekali. Ya nggak apa-apa, dibikin pening gimana caranya? Tinggal antar bodrek sama paramek aja. Makanya kalau orang mati Pak kena stroke nggak sembuh-sembuh sampai mati, kena kanker berobat habis rata nggak sembuh kan mati, jangan pernah ngomong begini, banyak dosa. Makanya kena kanker, jangan begitu. Justru dia akan mati mudah-mudahan tanpa dosa sama sekali, karena sudah dikafar dengan penyakitnya. Baik, demikian saya langsung beranjak. Nggak bisa isaan di sini Bapak Ibu karena jadwal di Munas Halim. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.